Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Anda sekalian tetap ada pada kondisi yang sehat walafiat, eh, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, sampai nanti selesai Ramadan, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk topik kita pada hari ini yaitu kita akan membahas atau berdiskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Jadi sebelum pengajar itu menerapkan atau memilih strategi pembelajaran, itu memang ada faktor-faktor yang harus diperhatikan kaitan dengan nantinya apa strategi pembelajaran yang akan diambil. Seperti itu. Seperti biasa, jangan lupa Anda mengisi daftar hadir di grup PA, dan perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa perkuliahan ini sistemnya sama, saya menjelaskan, kemudian jika ada pertanyaan langsung saja ditulis di grup PA, nanti akan saya bahas seperti biasanya juga. Baik, kita mulai saja langsung untuk pembahasan kali ini, yaitu mengenai sekali lagi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Nah, sebagai pendahuluan perlu saya sampaikan bahwa dalam sebuah pembelajaran bahasa itu, walau di tingkat manapun, baik di dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, memang diperlukan sekali pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Ini berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran itu sendiri agar bisa tentunya maksimal nantinya. Ada kalanya juga memang tujuan pembelajaran itu tidak tercapai seperti yang diharapkan. Itu memang salah satu penyebabnya adalah dari pengajar yang kurang tepat dalam memilih strategi pembelajaran untuk anak didiknya. Jadi kalau hal ini dibiarkan, tentunya akan berdampak buruk bagi proses belajar mengajar. Seperti itu. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa hanya faktor dari pengajar saja yang mempengaruhi ketidakberhasilan tersebut. Justru kita harus mengevaluasi diri, mengevaluasi semuanya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Nah, maka dari itu penting sekali kita memilih strategi pembelajaran yang tepat dan cermat, sehingga kita memang benar-benar bisa meraih target yang diharapkan. Pemilihan strategi pembelajaran itu memuat dua hal yang penting. Yang pertama yaitu pemilihan strategi belajar yang harus dilakukan peserta didik dan pemilihan strategi belajar yang harus dilakukan pengajar. Berarti di sini adalah peserta didik itu juga berhak untuk menentukan, kemudian juga berhak untuk memilih, berhak juga untuk mendapatkan strategi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Nah, hal tersebut juga harus kita lakukan dengan mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan peserta didik, yang otomatis juga mempengaruhi apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian, pengajar di satu sisi juga harus dituntut untuk mempunyai kemampuan yang handal dalam memilih strategi belajar bagi anak didiknya. Bukan berarti ini adalah suatu hal yang berat ya bagi kita. Tentunya kita sebagai guru itu sudah paham betul apa jenis strategi yang kiranya cocok untuk anak didik kita. Bisa jadi strategi tersebut memang out of the box ya, tidak ada dalam teori, tapi ini harus dilakukan karena kondisi anak didik yang seperti ini atau seperti itu misalnya.
Maka dari itu, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran yang harus diperhatikan, yang baik oleh peserta didik atau pengajar. Nah, kali ini kita akan langsung saja untuk melihat faktor-faktor tersebut itu apa saja. Yang pertama yaitu ini erat kaitannya dengan karakteristik peserta didik. Di sini ada kematangan mental dan kecakapan intelektual. Memang tingkat kematangan mental dan kecakapan intelektual peserta didik itu sangat mempengaruhi strategi yang akan digunakan. Ketika masing-masing peserta didik itu memiliki kematangan mental dan kecakapan intelektual yang berbeda, tentu strategi pembelajaran itu yang digunakan harus benar-benar disesuaikan dengan kematangan mental dan kecakapan intelektual itu sendiri. Kita bisa mengatakan bahwa ketika peserta didik itu telah matang secara mental, maka sebenarnya apapun jenis strategi pembelajarannya, mereka akan dengan mudah mengikutinya. Karena memang ini pengaruhnya erat sekali, semakin matang mental seseorang, semakin dia siap menerima dengan segala sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Dia akan lebih mudah untuk mengikuti apa saja yang disampaikan oleh pengajar atau guru. Kemudian ada kondisi fisik dan kecakapan psikomotor. Kondisi fisik itu kan merupakan salah satu faktor juga yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Demikian pula kecakapan psikomotor yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau kecakapan psikomotor itu kan erat kaitannya dengan gerakan-gerakan jasmani, seperti kekuatan, kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas. Jadi strategi pembelajaran itu memang harus melihat kondisi fisik dan kecakapan psikomotor, kemudian dicocokkan. Seperti apa sih kalau kondisinya seperti ini? Berarti strategi yang saya gunakan itu ya harus disesuaikan dengan hal-hal tersebut. Tuh. Jadi kalau memang mempunyai anak peserta didik yang luar biasa gerakannya itu sangat aktif, kemudian mereka itu sangat cepat dan sangat fleksibel, dan memang harus punya strategi pembelajaran yang khusus ya jika menghadapi peserta didik yang seperti ini. Umur, nah umur juga penting. Ini umur memang harus hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Setiap jenjang umur SD, SMP itu kan pastinya jenjang umurnya berbeda-beda. Nah, maka dari itu penggunaan strategi yang berbeda itu juga harus diterapkan. Mungkin kalau memang untuk anak-anak itu jauh berbeda dengan jenis strategi pembelajaran yang digunakan pada tingkat menengah ataupun atas. Karena kembali lagi ke poin 1 tadi, yaitu kematangan mental itu memang juga ditentukan oleh usia atau umur, seperti itu. Nah, jenis kelamin sekarang. Sebenarnya memang kalau kita berbicara tentang jenis kelamin, itu agak sedikit tabu, karena sebenarnya tidak ada yang membedakan yang jelas antara laki-laki dan perempuan, kecuali kondisi fisik, begitu ya. Kita bisa mengatakan bahwa sekarang laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama dalam berpikir, dalam bergerak, dalam menentukan sebuah tindakan, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal tertentu, antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Misalnya minat, cara belajar, kebiasaan, kecakapan, psikomotor, dan perhatian. Jadi, sekali lagi memang perlu dilihat sebagai faktor yang sebagai karakteristik peserta didik yang mana jenis kelamin ini harus dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Nah, kemudian setelah tadi itu, kemudian ada kompetensi dasar yang diharapkan. Yang kedua adalah faktor kompetensi dasar yang diharapkan. Kompetensi dasar itu adalah pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau subaspek mata pelajaran tertentu. Jadi ini adalah lebih mengarah kepada setelah
mengikuti pembelajaran ini, siswa peserta didik mampu bla bla bla. Nah, itu kaitannya dengan kompetensi dasar. Maka hal itu menjadi penting ketika untuk pemilihan strategi pembelajaran. Jadi memang harus benar-benar memperhatikan kompetensi dasar apa yang nantinya diharapkan peserta didik itu mampu melakukan apa. Tentu saja itu harus diimbangi dengan strategi pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik. Nah, hal ini juga merupakan titik tolak penentuan strategi yang akan digunakan, ya, seperti yang telah saya sampaikan. Kemudian, faktor berikutnya yaitu ada bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini merupakan hal yang penting. Ini bahan ajar adalah merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Bahan ajar itu bukan kaitannya dengan hanya buku saja atau benda benda yang dipegang oleh siswa kemudian mereka membaca dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, bahwa bahan ajar itu adalah meliputi segala informasi yang memang peserta didik harus ketahui, dan memang hal ini harus dipakai oleh guru untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan kompetensi dasar tadi itu. Dan bisa kita bayangkan ketika ada bahan ajar, kemudian guru tidak tahu mengenai strategi pembelajaran apa yang dipakai, itu akan menjadi hal yang sangat rumit akhirnya. Maka dari itu, ketika ada bahan ajar, tentunya guru itu akan menyesuaikan diri apa saja yang harus dipilih untuk kaitan dengan strategi pembelajaran itu. Secara umum, bahan ajar itu dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Nah, dalam fakta ini, fakta merupakan sifat suatu gejala, peristiwa, benda yang nyata atau wujudnya dapat dilihat atau dirasa oleh indera yang kita punya. Jadi sifat bahan ajar itu memang harus bersifat fakta. Jadi tidak mengada-ngada. Kalaupun nantinya itu ada imajinasi di dalam situ, pastinya akan ada informasi penyerta mengenai informasi imajinasi itu. Kemudian ada konsep, merupakan serangkaian perangsang yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Dalam konsep ini memang dibentuk semacam rangsangan, jadi yang siap diberikan kepada muridnya. Dan melalui konsep inilah peserta didik akan nantinya merespon seperti apa sih pemikiran mereka terhadap konsep yang ada pada bahan ajar tersebut. Kemudian prinsip merupakan suatu pola antar hubungan fungsional di antara konsep. Ketika konsep itu sudah jelas, sudah clear, sudah bisa ditangkap oleh peserta didik, maka di dalam ketika konsep-konsep itu dihubungkan satu dengan yang lain, akhirnya nantinya akan membentuk yang namanya prinsip. Jadi ada hubungan antara konsep-konsep yang akhirnya menjadi sebuah prinsip. Dan yang terakhir yaitu keterampilan merupakan suatu pola kegiatan yang bertujuan dan memerlukan peniruan serta koordinasi informasi yang dipelajari. Kemudian kita lanjut lagi pada kriteria yang harus dipenuhi oleh bahan ajar itu sendiri ketika disampaikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran. Iya, pasti itu harus sesuai dengan standar kompetensinya dan kompetensi dasarnya. Kemudian memberikan motivasi. Betul, sedikit banyak buku itu harus memberikan sebuah motivasi, baik secara tertulis walaupun lisan gitu ya. Tapi karena di sini memang bahan ajar itu mostly bentuknya printed document, itu banyak sekali harusnya kata-kata motivasi di dalamnya sehingga yang membaca itu juga merasa tergugah hatinya, merasa terikat dengan buku yang dia baca, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan bahan sebelumnya, ya ini harus memang berkesinambungan, tidak boleh
lepas satu dengan yang lainnya. Dan otomatis itu juga harus sistematis ya, dan praktis, bermanfaat, itu sudah harus jelas bermanfaat, sesuai dengan perkembangan zaman, dapat diperoleh dengan mudah. Mungkin kalau sekarang kan tersedia e-book, terus menarik minat peserta didik, kemudian memuat ilustrasi yang menarik hati peserta didik, bukan hanya tulisan saja, bisa mungkin ada gambar-gambar atau yang sedikit eye-catching begitu ya. Jadi ketika membaca buku itu, peserta didik tidak terlalu bosan. Kemudian mempertimbangkan aspek linguistik yang sesuai kemampuan peserta didik. Sekali lagi, bahan ajarnya ini kan berkaitan dengan kebahasaan. Jadi harus menggunakan aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jangan sampai ketika bahan ajar itu ditujukan untuk anak sekolah dasar, tetapi isinya diperuntukkan untuk anak SMP atau SMA, itu akan menjadi sedikit hal yang tidak baik gitu. Kemudian berhubungan erat dengan pelajaran lainnya, boleh saja ketika membuat bahan ajar khusus bahasa dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau bisa berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Silakan saja. Itu harus disesuaikan dengan tentunya topiknya. Menstimulasi aktivitas pribadi peserta didik, menghindari konsep yang samar-samar. Sekali lagi, konsepnya itu harus jelas, mempunyai sudut pandang yang jelas, harus berbeda antara bahan ajar anak dan dewasa, dan yang pasti adalah harus menghargai perbedaan pribadi para peserta didik. Nah, kalau kita tadi sudah mengetahui karakteristik bahan ajar yang harus diberikan kepada anak didik, sekarang kita harus mengetahui juga peranan bahan ajar itu sendiri. Yang pertama yaitu mencerminkan sudut pandang mengenai pengajaran yang tajam dan inovatif. Sekali lagi, memang bahan ajar ini sebagai salah satu fasilitas bagi peserta didik dalam menerima informasi yang diberikan oleh pengajar. Kemudian menyajikan suatu pokok masalah yang kaya dan mudah dibaca, menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap. Ini agak sama dengan karakteristiknya, jadi setelah karakteristik merujuk kepada peranan bahan ajar itu. Kemudian menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas praktis, bukan hanya bahan bacaan, tapi harus ada latihan-latihan dan tugas di dalamnya, sehingga anak-anak ketika membaca, kemudian ada penugasan, itu akan menjadi hal yang saling melengkapi. Kemudian menyajikan bahan sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. Kemudian ada faktor berikutnya yaitu waktu yang tersedia. Tentunya di dalam satu semester atau tahun akademik, baik ganjil atau genap, itu semuanya sudah diatur dalam kalender akademik di setiap sekolah. Dan pastinya itu sudah ada pedoman khusus, harus berapa lama pembelajaran itu berlangsung, mata pelajaran itu juga sudah terbagi. Saya kurang paham untuk bahasa Inggris itu di SD berapa jam, di SMP berapa jam, di SMA berapa jam, tapi yang jelas adalah setiap KD yang harus dicapai peserta didik itu harus dalam kurun waktu tertentu. Tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Kemudian ada faktor berikutnya yaitu sarana dan prasarana belajar. Sarana itu segala hal yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Misalnya tadi ada buku paket, ada kamus, ada bahan ajar, itu termasuk sarana. Kemudian ada prasarana, itu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Misalnya ada laboratorium bahasa, ruang belajar, ada kelas, ada podium. Dan ini memang salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian ada faktor yang berikutnya, kemampuan atau kecakapan pengajar memilih dan menggunakan strategi pembelajaran bahasa. Hal ini harus benar-benar diketahui bahwa
Tujuan pembelajaran bahasa itu kan memang mempersiapkan peserta didik untuk melakukan interaksi yang bermakna dengan bahasa yang alamiah. Kalau kita di bahasa Inggris kan agak sedikit susah karena bahasa Inggris itu adalah second language yang memang bukan bahasa ibu. Jadi anak harus adapt dan adopt terhadap bahasa itu. Jadi memang nanti ada teori tersendiri, second language acquisition, nanti akan diajar oleh dosen lain. Anda akan belajar di situ bagaimana pemerolehan bahasa kedua pada anak-anak, dewasa, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua itu juga diajarkan. Kemampuan ini berkenaan dengan ketepatan pemilihan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang selaras dan serasi. Kemudian, pendekatan yang dimaksud itu adalah seperangkat asumsi korektif yang menangani hakikat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dan harus diketahui pula bahwa pendekatan tersebut itu harus mengacu pada teori tentang hakikat bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Tuh. Jadi memang kemampuan dan kecakapan pengajar itu merupakan salah satu faktor yang penting juga bagi pengajar dalam memilih strategi pembelajaran bahasa yang tepat bagi peserta didiknya. Nah, merujuk ke hal yang tadi tentang hakikat bahasa, ada 3 pandangan hakikat bahasa. Yang pertama pandangan struktural, bahwa bahasa itu mempunyai struktur yang berbeda-beda. Ya, betul. Kalau kita tahu di bahasa Indonesia, ya kalau makan siang, makan pagi, makan malam, ya tetap menggunakan kata makan, makan, dan makan. Saya makan, saya akan makan, saya telah makan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan berbeda. I eat, I ate, I have eaten. Jadi ada perubahan struktur di situ. Bisa juga begini, suka saya suka bolamu. Gitu. Kalau di timur gitu ya, ada misalnya di NTT, saya suka kamu punya bola. Jadi memang ada struktur-struktur yang berbeda, tapi hal itu menjadi sangat lumrah kalau di Indonesia karena berbagai macam perbedaan bahasa, tapi tetap intinya adalah mengacu pada konteks yang sama. Kemudian ada pandangan fungsional, bahasa merupakan wahana ekspresi makna fungsional. Jadi kalau kita mendengar kata wahana ini kan berkaitan dengan rekreasi, berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, ya memang bahasa adalah hal yang sangat menyenangkan kalau kita bisa menguasainya dan kalau kita bisa memposisikan bahwa bahasa itu sebenarnya juga menjadi alat nomor 1 bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu pandangan interaksional bahwa bahasa merupakan wahana realisasi hubungan-hubungan antara pribadi dan bagi performansi transaksi di antara individu. Saya rasa ini bisa dipahami ya bahasanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kelima ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja kita diskusi di WA, kemudian seperti biasa saya akan menjawab seluruh pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.